Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah berkenan melindungi kami pada malam yang lalu, sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan selamat. Kami juga bersyukur atas hari ini, hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman itu dapat kami pahami dan kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab pertama Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah kasih agape. Sebelum Injil Yesus Kristus menyinari panggung sejarah umat manusia, kasih pada umumnya dipahami dan dipraktikkan sebagai kesediaan memberi sesuatu kepada sesama dengan pertimbangan akan memperoleh imbalan. Memberi atau mengasihi sesama karena ada maunya. Itulah sebabnya kasih yang dipraktikkan manusia itu sangat rapuh, tidak berbobot, dan sifatnya sementara, karena dibungkus kepura-puraan. Kasih Allah sangat jauh berbeda dengan kasih yang dipraktikkan manusia. Allah mengasihi manusia tanpa pertimbangan apa-apa, tanpa pamrih, tanpa syarat apa-apa. Kalaupun ada pertimbangan Allah, itu semata-mata supaya manusia diselamatkan. Sebetulnya, manusia tidak layak untuk menerima kasih Allah. Benar-benar tidak layak. Mengapa? Kalau kita memakai logika yang sehat, bagaimana mungkin mengasihi orang yang melawan, yang memberontak, jahat dan penuh dosa? Tetapi toh, Allah tetap mengasihi manusia. Dia mencari manusia untuk diselamatkan. Itulah kasih agape, kasih yang sejati, kasih yang diberikan kepada orang yang tak layak menerimanya. Kasih agape adalah kasih yang mengungkap tentang kasih Kristus.
dan Dia ingin agar kita melakukannya kepada sesama manusia. Simaklah kata-kata Rasul Yohanes. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itulah wujud kasih agape. Allah dengan rela menyerahkan anak tunggalnya untuk menebus dosa manusia yang jahat. Kalau kita memandang ke atas salib Yesus, di sana kita melihat dua hal. Pertama, di atas salib Yesus kita melihat betapa besarnya dosa dan kesalahan kita. Kedua, di atas salib Yesus kita melihat betapa agungnya kasih Allah kepada manusia. Sungguh tak terjangkau oleh akal manusia. Ajaib di mata kita. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini kedengarannya agak konyol. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Ungkapan tersebut mengandung pengertian. Kita mesti peduli kepada sesama manusia melalui kasih yang tanpa syarat atau tanpa pamrih. Mengasihi sesama dengan tulus ikhlas tanpa mengedepankan keuntungan atau kepentingan pribadi. Apakah mungkin kita bisa melakukannya? Memang tidak mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil kalau kita akrab dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang menguasai dan mengendalikan hidup kita, tidak ada yang mustahil. Simaklah kata-kata Yesus berikut ini. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajak dan mengajar kami untuk mempraktikkan kasih tanpa pamrih. Kasih yang tanpa syarat. Kami mengaku kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami belum mampu mengasihi Engkau dan sesama kami seperti yang Tuhan kehendaki. Padahal Engkau begitu peduli kepada kami yang berdosa. Engkau tetap mengasihi kami. Meskipun kami selalu memberontak kepada-Mu. Kami mohon, kiranya Roh Kudus menguasai dan mengendalikan hidup kami, agar kami mampu mengasihi Engkau dan sesama kami, tanpa pertimbangan apa-apa, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Tuhan, tolonglah kami sepanjang hari ini. Karuniakan kepada kami kekuatan dan iman yang teguh untuk bekerja. Kiranya kami tetap sehat dan tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon pulihkanlah saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang sedang bergumul dengan sejumlah masalah. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian pada pagi hari ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.